Pak Sarul. Selamat malam, Pak Sarul. Malam. Ya. Terima kasih silakan, Pak Yusuf. Silakan. Ya, langsung ke Bu Rizka. Ya, Bisa silakan. dengar saya? Ya. Jelas suara saya, Bu Rizka? Iya Pak, jelas. Baik, terima kasih. Saya ingin masuk pada kesaksian si Ibu saja ya. Saya kalau masuk di channel Pak Manibulu itu tidak akan punya ruang dengan siapapun kecuali dengan narasumber ya. Dan saya tidak ingin menambah-nambah apa yang Ibu saksikan. Saya hanya ingin masuk pada ruang kesaksian Ibu. Iya. Saya ingin mengkompilasi dua apple to apple tadi pada saat Ibu mengatakan jangan bergaul dengan kafir. Orang Kristen itu kafir. Iya. Nah, yang kedua, saya ingin mengkompil. Ustadz dengan kekafiran Ibu mau dipersekusi. Gitu ya, Bu ya? Maksudnya gimana, Pak? Ada Ustadz, karena Ibu murtad mau dipersekusi gitu. Iya. Nah, makanya saya ingin memberikan kompilasi apple to apple keduanya ini. Ibu Anda itu sama-sama tidak paham Islam dengan Ustadz tadi. Di mana ajaran Islam yang menyuruh persekusi terhadap murtadin? Tidak ada. Yang ada di dalam Islam itu adalah ini saya korban nih, masih di depan mata sesuatu, nih. Azharul, Pak Yusuf, tolong saya bicara ya. Ini saya di depan mata korban juga mau dipersekusi. Ya kalau saya nggak suruh bicara, saya keluarin aja Pak Yusuf. Jadi biar kawan-kawan yang di luar sana paham. Jangan ngebual di sini Pak Zarul. Anda ini udah berdusta. Saya korbannya nih ngalamin. Dan itu yang kesaksian juga dipersekusi. Jadi memang ajaran Islam itu diajarkan memerangi manusia. Jadi Anda ini jangan berbual lah. Saya hanya bicara dengan manusia yang layak ya. Ya, Islam itu politik. Ya, Anda ini yang masih jadi bisa marketing politik Arab. Sama Caca mau ngomong nggak, Sarul? Masih bisa saya bicara? Kalau tidak boleh nggak apa-apa. Aja dengan saya. Jadi Anda jangan berbual di sini. Ini semuanya saya dengan Mariska ini korban eksekusi para ustadz. Ya. Ibu Rizka masih ada? Ya Syarul, jangan berdusta Anda di sini ya. Jangan jualan agama Arab. Stop. Ibu Rizka saya masih orang ada? Indonesia nih. Ya kawan-kawan di luar kalau melihat orang ini ya anggap aja apa gitu ya. Nggak usah dianggap ya. Ayo Bu Rizka, masih ada? Karena memang ajarannya. Bu Rizka masih ada? Memerangi manusia. Bu Rizka masih ada? Ya. Ini Sarul, kamu kalau masuk room jangan langsung menjustifikasi apapun. Nggak sehat itu, Sarul. Baca Quran dulu. Bu Rizka masih ada? Sarul, baca Quran dong. Baca Quran itu surat 35 ayat 45. Ya. Bu Rizka? Ini. Pak Yusuf mungkin bisa dihubungi. Ada hadis sahih nomor hadis Muslim, Sahih Muslim nomor 30. Bu Rizka? Di sini dikatakan bahwa Muhammad Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan kalau ada suara lain di luar saya, itu adalah suara yang tidak bisa dikenal. Dan penipu semacam ini nggak bisa kita indahkan. Mengucapkannya, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku. Ini hadis nih. Roll. Sarul. Ini hadis nih. Makin rendah ini channel Pak Manibulu ini. Ini hadis nih. Bu Rizka bisa dengar saya? Iya. Ini hadis nih. Jadi di dalam Islam itu Bu Rizka, Allah udah tegaskan di dalam Al-Quran, Allah memberikan ruang kepada orang Islam. Berbuat baiklah dan berlaku adil kepada orang kafir sekalipun, itulah ajaran Islam. Artinya itu. Nggak salah itu. Yang menyampaikan tadi. Nggak salah itu, Sarul. Melakukan persekusi terhadap murtadin. Ustadz kamu salah terus, Terus ulama kamu mengatakan dilarang main dengan Kristen karena kafir. Itu tidak ada ya. Dan yang berikut, biar pemirsa jangan berbohong Pak, jangan berbohong. Nah, itu cuma saya mau jangan menghakimi Pak. Bisa Ini ya, bicara nggak saya? ini Pak.
seluruh hidupnya sudah Begini, stay Pak. bicara nggak saya? itu. Pak Asal Syahrul, Pak mendengar Syahrul, suara halus Pak Syahrul. masuk, Saya tidak menambah-nambah yang ya. lembut-lembut seperti Ya, yang begini, Pak tadi Syahrul. Ibu Anda Teman-teman mengatakan kita dilarang Cuma saya anaknya saja main cuma dengan orang kesempatan dulu Kristen Mbak karena Rizka menjawab. kafir. cuma saya iya, cuma Kita kasih saya saja kesempatan yang dulu Mbak Ya, Rizka. gitu. oke. Aduh, Janganlah Pak ikut Syahrul. teladan-teladan begitu. Oke, Pak silakan, Syahrul, silakan. begini ya, Silakan. maksudnya gini, saya bersaksi di sini itu atas dasar kebenaran. Kalau HP memang kita Bapak ada tidak mau 10, Pak. terima, ya enggak apa-apa, tidak usah didengarkan gitu loh. Saya hanya mau bersaksi bagi bisa. Nggak orang-orang yang bisa. merasa mau Anda merasa membawa diberkati. Islam. Kalau Bapak Tidak tidak bisa. mau, Itu ya itu fitnah kan memang namanya. kenyataan kehidupan saya, nggak fitnah, itu Artinya kenyataan apa? dan itu memang ada saksi Saya harus hidupnya. Kalau meluruskan misalnya Bapak ketidakpahaman ibu Anda terhadap konsep Islam. Paham? Oh Syarul, ya nggak mending apa-apa, kita Tidak nggak seperti apa-apa. itu. Kalau Bapak Syarul. mau lurusin ya silahkan gitu. Tapi saya tidak Nah, mau karena Syarul. saya sudah tahu ini dengarin. kebenaran Biar saya di luar gitu. sana paham Ya sudah, bahwa Bapak juga ibu jangan Anda paksa gagal saya. terhadap Islam. Ya nggak apa-apa, Nah, yang terserah Bapak ketiga mau bilang saya gitu. Yang masuk. penting kan saya yang saya tahu inilah kebenaran gitu loh. Kalau saya juga nggak mau dengar nggak apa-apa, Saya toh hak tidak saya. menyanggah itu. Saya tidak Iya, ya menyanggah itu. sudah. Syarul, mending kita bahas. Saya masuk pada Begitu Syarul, toh. mending kita bahas setan bisa kentut, mau yang nggak? terakhir ya. Ini ada setan bisa kentut nih, Rul, mau Ya, nggak? Bu Rizka yang terakhir ya. Yang Ah, terakhir, Ibu Bapak tadi salah room, Pak. tiba-tiba, Bapak salah Ibu, room. saya masuk pada kesaksian Ibu yang ketiga ya. Ibu tadi diajak Ini nih, ke ada gereja. ada Apa setan kata bisa Ibu? kentut nih, Rul. Bu Rizka menjawabnya, ngapain ke gereja orang kafir? Tiba-tiba Ibu berikutnya, ayo coba-coba yuk ke gereja. Di mana orang Islam mau coba-coba masuk kafir? Nggak ada. Cuman Ibu Rizka aja yang melakukannya itu. Iya, Bapak Syahrul, Makanya saya pantas berdoa Pantas semoga saja, Bapak Ibu, Syahrul nanti keadaannya diberi seperti ini. hidayah sama Tuhan ya, Pak. Saya Oh, saya berdoa dapat supaya hidayah, Bapak insya Syahrul Allah. dijamah oleh Roh Kudus. Ya, Nanti nggak Bapak bisa, Bu, percaya Tuhan tertolak. Yesus. Benar, Bu. Pokoknya Amin. ya Karena terserah. Anda mengatakan Saya Kristen berdoa itu di dalam kafir. nama Coba Tuhan tanya Yesus. itu. Amin Bapak dalam nama Tuhan Syahrul Yesus. akan percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Tuhan Yesus Amin sendiri yang akan dalam nama bertemu Tuhan dengan Yesus. Bapak Yes. dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Total Tuhan Yesus. yang minta kamu doain Amin. saya siapa? Dalam nama Tuhan Amin, Yesus. amin. Yes. Ya, dalam Rul, nama Amin. Yesus. Jadi Ya. gitu ya. Bertemu dengan Tuhan Rul, Yesus sendiri. mending- Nanti kalau mending Bapak kita sudah bahas- bertemu Tuhan Yesus, Bapak sendiri akan nanti bisa mengerti apa yang saya katakan sekarang. Ya. Amin. Mending kita bahas setan bisa kentut, Rul. Itu ada hadisnya, mungkin Bu Abro bisa baca. Jadi ada ilmu baru lagi nih malam Maafin ini. ya. Baik. Ya, jangan pergi dulu, Rul. Ini Kemana, ada Pak setan bisa Syahrul? kentut. Rul. Ya, selamat bertemu Tuhan Yesus ya, Pak. Selamat bertemu Amin. Tuhan Yesus pokoknya. Jadi begini, saudara-saudara. Beberapa hari ini Pak. kita bahas cicak, gitu ya. Ya. Kemudian bahas batu bisa bicara, ya kan? Batu bisa bawa baju Musa. Ah, batu bisa bawa baju Musa. Pokoknya yang aneh-aneh lah. Jadi malam ini ada ilmu baru lagi. Ternyata kentut setan itu lebih gede daripada azan. Mungkin si Sobray bisa Oh, baca. ada. Baik, baik. Nurul hadir di mereka. Keadaannya Baik, seperti saya ini. bacakan ya. Baik, saya bacakan keadaan apa sih Pak Syahrul? Biasa aja. Saya Ini mau sebentar si menyapa Sobray. Si Oh, Sobray baik, sebentar. Yang di layar Baik. ini adalah hadis Ya. Sahih Bukhari 573. ya. Jadi Sahih ya, Hadis Sahih. Sahih Sahih. Bukhari ya. 573. 573, baik. Ya, siap. Oke, sebelum saya bacakan hadisnya, saya sapa dulu ini Mbak narsum narsum kita, Mbak Rizka. Saya panggil Iya, adik aja iya, ya. Ibu. Iya, boleh. Selamat malam. Puji Tuhan, sudah keluar dari cengkraman baal dunia. Puji Tuhan. Amin. Saya bacakan di Yesaya 41 ayat 10 ya. Tadi aku menangis di belakang dengar Mbak Rizka memuji Tuhan Yesus ya dengan puji-pujiannya. Puji Tuhan. Saya Ibu. bacakan Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab Amin. aku ini Allahmu. Amin. Aku akan Amin. meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Amin. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa Amin. kemenangan. Amin. Haleluya, Amin. puji Tuhan. Tetap semangat ya, Mbak Terima kasih ya, Rizka. Ibu. Kembali kasih sama-sama. Ini Pak Syahrulnya kemana?
Shalom Oke. teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom Pak Ya, Lobo. itu Pak Oke. Syahrul itu pembohong ya. Dia bohong banget. Ini kalau kita baca ya, Quran surat 2 ayat 191 mengatakan, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Ini udah jelas ini. Ayat Iya ini. Pak Lobo. Nanti Kalau- setelah kalau- ini, Ya, nanti setelah ini, saya akan tampilkan bukti Bukhari ya, dari Bukhari, ya. bahwa memang kalau yang keluar dari Islam itu perintah Muhammad itu memang harus dibunuh seperti itu ya. Nanti setelah ini saya selesaikan dulu Sahih yang satu sebentar Pak Lobo ya. Ya. Baik, saya bacakan dulu yang ada di screen, kita sama-sama ya membaca ya Sahih yang ada di iman Islam. Oke, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Oke, ini as usual ya. According to bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara. Pak, hold on, saya nanti ketawa, Mariska jangan ketawa ya. Ntar dulu. Oke, saya bacakan ulang. Jika panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali. Dan bila iqamat dikumandangkan, iqamat dikumandangkan, setan kembali berlari. Dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk kepada hati seorang seraya berkata, ingatlah ini dan itu, dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya. Jadi kalau ada azan, itu ya setan itu lari sambil mengeluarkan ini kentut gitu atau buang gas gitu. Nah ini Pak Cita Bunyinya Pilar bagaimana? mungkin Bunyinya bagaimana, Bre? Saya nggak tahu. Kalau di hadis yang Bukan lain, bunyinya ruh. kalau di hadis yang lain dikatakan bahwa kentut setan itu lebih gede daripada suara azan. Oh gitu. Oke. Teman-teman, aku baca dulu ini teman-teman ini, biar si Syahrul dengar silakan. ini ya. Iya Pak. Jadi tadi Quran surat 2 ayat 191 saya sudah baca. Sekarang ada lagi Quran surat 9 ayat 29. Ini kita buktikan Syahrul ngomongnya ini memang nggak beres orang ini ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar dalam kurung, yaitu orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka, sehingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, Quran surat 9 ayat 123. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu. Yang tadi itu si Mbak siapa tadi itu? Mbak Lia ya? Mbak Rizka. Ya? Mbak Rizka tadi kan mau dipersekusi itu. Dengar ini, hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir. Karena Mbak Rizka sudah dianggap orang kafir tuh. Yang di sekitar kamu itu. Dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Dan ketahui bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi inilah kita melihat Islam itu wajahnya sesungguhnya seperti itu. Kalau Syahrul bilang Islam tidak pernah mengajarkan itu, kamu bohong besar, Syahrul. Bertobat dulu. Jadi saya tanya dulu ke Mbak Rizka ini. Mbak Rizka, jadi memang pada waktu itu memang ingin dipersekusi ya? Bahkan mereka itu para oknum yang ingin persekusi Mbak Rizka itu melalui TOA ya? Mereka ya?
Halo? Pakai speaker, Bu. Pakai speaker. Oke, baik. Pakai speaker ya. Jadi memang ada sahihnya. Iya. Mbak Rizka, mohon maaf. Admin bisa ditampilkan hadis HR Bukhari nomor 6411. Sebentar ya. Iya. Supaya Baik, menjadi bahan sebentar ya. supaya menjadi bahan edukasi kita bahwa yang seperti ini jangan ditiru, jangan dicontoh gitu. Tapi kalau memang ini syariat mereka ya itulah keadaannya ya Pak Syarul ya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Syarul. Inilah keadaannya Pak Syarul. Oke, baik ya. Nih, kita sudah lihat semua di screen ya, pemirsa. HR Bukhari nomor 6411. Laki-laki dan wanita murtad serta tawanan meminta bertaubat. Ya. Jadi ada di sini kronologinya ada laki-laki, ada wanita, mereka tawanan gitu, meminta bertaubat. Oke, saya bacakan karena di sini terlalu kecil. Baik, sebentar ya. Kelihatan Pak, saya bisa zoom in. Oke. Setelah menceritakan kepada kami ini seperti biasanya ya. Oke, saya langsung saja supaya kita dapat poinnya. Oke, sebentar. Oh, ini harus dari atas karena ada ceritanya. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Muhammad bin Fathi. Telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayub dari Ihrimah mengatakan beberapa orang sebentar Pak. Oke. Beberapa orang zindik diringkus dan dihadapkan kepada Ali radhiyallahu, pokoknya gitulah. Lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas sehingga dia berujar, kalau aku tak akan membakar mereka. Ada larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, dan aku tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengganti agamanya, berarti ini perintah siapa? Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk membunuh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Jadi memang kita nggak usah kaget. Jadi ini juga saya pernah diskusikan kepada Muslim Pak Dani bahwa memang beliau mengiyakan gitu, beliau setuju bahwa jika anaknya keluar dari iman Islam, maka dia akan membunuhnya seperti itu karena dia sendiri yang diskusi dengan saya gitu. Waktu itu banyak yang menyaksikan. Mungkin bisa dibahas dengan yang lainnya, silakan. Ya berarti Pak Syahrul udah berbohong ya. Kita sudah melihat dia bohong sama kita itu. Ayatnya jelas semua. Silakan teman-teman yang lain. Ya, saya minta waktu sedikit. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Yusuf. Terima kasih teman-teman. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Shalom untuk Mbak Rizka. Ya, shalom Pak. Iya. Luar biasa ya kesaksiannya ya, menjadi berkat bagi semuanya. Puji Tuhan. Iya, saya dengar tadi walaupun pergumulannya berat, tetapi tetap sukacita. Amin. Tetap damai, tetap dalam Tuhan. Amin. Iya, Tuhan tidak akan meninggalkan siapapun yang datang kepadanya. Bukan ditendang. Iya. Kafir lu pergi sana, tidak. Malahan orang yang jatuh, orang yang dalam kesengsaraan, orang dalam kesusahan, dirangkul sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan dengan sukacita. Bukan dilemparkan, dibuang, dikutuk, dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kalau kita melihat pada Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua, bukan hanya kepada orang yang beriman, tidak. Iya. Ayat Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, hai orang yang beriman. Tidak. Tetapi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Marilah pemirsa yang di luar sana, ya. Apapun bebanmu, apapun masalahmu, datang kepada Tuhan seperti yang ditunjukkan oleh Rizka saudara kita ini. Apapun agamamu, bukan hanya kepada orang beriman. Tidak pernah mengatakan itu. Kepada semua orang, datang kepada Tuhan Yesus. Semua beban beratmu akan menjadi ringan. Karena Yesus baik. Yesus bukan membiarkan orang yang jatuh dalam dosa, tetapi merangkul orang berdosa untuk kembali kepadanya, sehingga hidup damai sejahtera. Terima kasih. Semoga Pak Sarul memahami hal ini. Tuhan kami, Tuhan kasih. Bukan Tuhan yang menendang orang ke dalam jurang maut. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Bye-bye. Baik, terima kasih Pak Kasih. Ini ada teman muslim dari Pak Madia Channel. Selamat malam Pak Madia. Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Selamat ya jadi murtad dari saya. Selamat jadi murtad. Channel, apa kabar? Baik. Selamat jadi murtad ya. Selamat menyembah Tuhan yang mati dulu. Tidak mati, akulah kebangkitan. Lagi berbicara. Madia. Boleh tanya enggak? Tadi kan Pak Kasih Karunia sudah membacakan ayat di Alkitab bahwa Tuhan Yesus memanggil semua orang. Jadi tidak ada ras, tidak ada warna kulit di situ, tapi semuanya diajak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau kalau Allah SWT itu bagaimana, Pak? Apakah semua orang juga diajaknya? Oke. Dalam Islam, itu kan posisi Allah SWT itu sebenarnya sudah diakuin sejak zaman Nabi sebelumnya. Buktinya orang Yahudi sama Tuhannya sama orang Islam. Nah itu artinya bukan maksud saya. Maksud saya begini, Tuhan orang Yahudi tidak suruh membunuh cecak. Nah, ini ada hadis ya. Hadis Musnad Ahmad 26216. Dari hadis ini mungkin nanti Bu Aubrey bisa baca bahwa orang yang berkulit hitam itu masuk neraka, yang kulit putih masuk surga. Silakan dibaca Bu Aubrey. Baik, saya bacakan kembali ya. Kita sama-sama membacakan. Seperti biasa, Pak Madia, selamat malam, sehat selalu Pak Madia. Oke, telah menceritakan kepada telah menceritakan kepada kami. Pokoknya ini saya langsung ke poinnya aja ya. Nabi SAW bersabda, ketika Allah menciptakan Adam, Allah memukul bahunya yang sebelah kanan, maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti molekul, dan memukul bahu bagian kirinya, kemudian keluar keturunan yang berkulit hitam seperti arang. Maka Allah, tuh kan Pak Kasih, saya jadi ketawa nih. Maka Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, bagian kanan berarti putih tadi ya, masuklah ke surga, dan aku tidak peduli. Kemudian berkata kepada yang di bagian kirinya, yang hitam, yang kayak arang, masuklah ke dalam neraka, dan aku tidak peduli. Silakan Pak Cicak. Berarti kayak Ustadz Kainama itu kan hitam itu ya. Itu masuk neraka loh itu. Pasti dong. Iya. Siapa lagi yang hitam? Ada nggak orang Indonesia yang putih ya? Kalau saya memang putih, saya masuk surga Media pasti. Channel kali hitam, Media Channel hitam kali. Media Channel arang atau putih nih? Arang ini, dia. Ini yang hitam masuk neraka loh. Pak Cicak. Media Channel. Ceritanya kalau Zakir naik Pak. Oh itu hitam Pak. Hitam Pak. Madia. Jangan repot-repot, Madia. Bunuh cecak banyak-banyak, dapat pahala. Pasti masuk surga. Jangan repot-repot. Nah, mari jawab dulu ya, kasih Anda kalau mau tahu kejahatan cecak, Anda nanti minum kopi. Cari tahi cecak, Anda masukkan ke dalam minuman cecak, minuman Anda kopi itu. Itu namanya orang bodoh. Itu namanya orang bodoh. Sebentar,
Anda sama bodohnya dengan hadis-hadis itu, Mbak Dia. Ada hadis yang mengatakan kalau ada sebentar Mbak Dia. Sebentar Mbak Dia, kamu mungkin terinspirasi dari hadis yang mengatakan bahwa kalau dalam kopi ada lalat, tenggelamkanlah itu lalat karena di sayap sebelah kirinya ada obat, di sebelah kanan sayap sebelahnya lagi ada penyakit. Lalat kok jadi obat? Gila kamu nih. Itu lagu madu di tangan kananmu. Kamu aja kali yang tes. Kamu yang tes. Anda yang tidak percaya kan kalau Madia sudah tes, sudah sakit. Madia. Kamu aja Madia masukkan tai cecak ke dalam minumanmu Madia. Iya. Ini bagaimana ini? Madia, kamu ini kulitnya hitam atau putih? Ini masuk neraka loh orang kulit hitam nih. Madia, kalau diskusi itu Madia yang pakai logika yang baik lah Madia. Malu didengar orang banyak nih Madia. Masa tai cecak kau suruh masukkan dalam minuman? Anda tidak percaya bahwa berbahaya itu tai cecak itu. Kalau Anda minum kopi, tiba-tiba dari atas genteng turun itu tai cecak ke minuman Anda, itu Anda bakal ya kita buang minumannya Madia. Bukan kita minum, kita buang. Kamu nih tolol ya. Itu Anda kan lagi asik-asik. Madia. Anda kan lagi asik-asik HP, dia tai cecak masuk ke gelas Anda. Itu nggak higienis. Kalau saran seperti itu saran tidak baik, Pak Madia. Itu tidak higienis, malah suruh orang malah jadi parah. Kamu gimana sih? Biar dia tahu bahwa cecak itu bahaya. Jawablah pertanyaan sesuai dengan logika akal sehat Madia. Bisa gini, kamu tidak boleh makan sapi, berarti kamu tidak boleh makan sapi kalau sapi itu berak di depan rumahmu gitu. Pembuktian dong. Anda coba minum kopi. Kalau orang Madia, kenapa malu Madia? Kamu punya logika anak TK gitu Madia. Ya ampun, malu Madia. Madia, ampun. Ya ampun logika kamu Madia. Anak kecil aja tahu Madia. Tai cecak anak kecil aja geli. Aduh, minta ampun kok Madia. Coba kalau Anda percaya. Oke, sebentar satu persatu. Pak Cicak Killer silakan Pak. Ya, dari hadis ini kan bisa kita lihat bahwa orang-orang kayak Kainama, Zakir Naik, kemudian siapa lagi ustadz-ustadz yang hitam-hitam itu masuk neraka semua rupanya. Ternyata yang masuk surga itu ustadz-ustadz yang berasal dari negeri Eropa gitu ya. Kemudian ustadz dari Chinese, itu masuk tuh. Tapi kalau ustadz dari Indonesia, ustadz dari Afrika, dari Timur Tengah yang kulitnya gelap-gelap, yang kayak yang hitam-hitam lah, itu masuk neraka itu. Nggak tahu nih si Madia ini pakai foto anak kecil, kita nggak tahu kulitnya sehitam apa ini sebenarnya. Masuk neraka apa masuk surga kamu Madia? Oke, Madia tanggapin ya. Nah inilah keistimewaannya Islam ya. Keistimewaannya Islam itu bahwa di surga. Teh cecak dimakan. Ya. Di dalam Islam itu ternyata penduduk surga itu sudah dirubah nanti, bukan seperti fisik di dunia lagi. Jadi kalau orang masuk surga nanti hadis tadi bukan masalah surga. Hadis itu putih semua. Bukan masalah surga. Hadis tadi ketentuan Allah bahwa kalau yang kulit hitam masuk neraka, yang putih masuk surga. Hadis tadi, Pak Madia. Itu Anda salah memahami hadis itu. Enggak, bukan jelas. Itu sangat tekstualnya sangat jelas Pak Madia. Kan tadi kan yang bagian mananya dimasukin ke neraka, yang mananya bagian ke surga. Itu loh yang hitam kayak Arab masuk neraka. Baca ulang lagi sih Sobray. Baik, sebentar. Jangan takia lagi ya. Saya potong sebentar ya. Saya cuma ingin memberi pengumuman sedikit aja. Teman-teman, kalau ada kotoran itu binatang yang masuk dalam makananmu kemudian tidak enak dimakan, berarti semua boleh dibunuh ya, dapat pahala gitu loh. Karena tadi Madia berkatakan contoh tuh cecak, kalau masak dalam minuman tak boleh dimakan, nggak enak, dibunuh dapat pahala. Ya binatang lain juga begitu, itu logikanya Madia. Logika anak TK Madia, malu Madia. Lanjut. Pak Kasih, saya coba carikan hadis tentang lalat yang bisa diminum ya.
Baik, Pak Cicak Killer. Mungkin itu bisa menginspirasi Pak Madia karena tadi dia bersemangat ya untuk memasukkan kotoran apa cicak gitu. Itu kan si Anu tuh kan tidak percaya tuh bahwa berbahaya itu. Enggak dong, Pak Madia. Itu kan saran Pak Emangnya kalau Madia. berbahaya dibunuh dapat pahala. Satu ekor Makanya satu kali tebas dapat pahala, 2 kali tebas Iya. Makanya Anda kalau tidak percaya bahaya cicak, Anda cari kopi. Percaya. Siapa enggak percaya sama Madia? Anak kecil percaya, orang dewasa enggak. Coba kalau tidak percaya coba tes, cari kopi. Kamu aja yang ngetes. Kamu aja yang Itu ngetes. nggak higienis. Itu nggak higienis, Pak Madia, malah menyarankan orang sakit gimana sih? Kayak cicak itu bisa bikin sakit perut bisa sembuh loh ya, jangan salah loh. Bakterinya ngeri loh tahu cicak itu makanya disuruh bunuh. Ampun, kenapa ada logika anak TK kayak gini ya? Ya ampun Madia malu. Madia, kalau menurut Muhammad, cicak itu dibunuh karena cicak itu pada saat Ibrahim dibakar, cicak itu niup api sehingga kobaran apinya makin besar. Kamu ini gimana sih nggak ngerti hadis? Itu salah ya, satu juga. Terus saya mau tanya sama kamu. Sebentar, saya mau tanya sama kamu. Kapan Ibrahim itu dibakar? Mana ada ayat Al-Qur'annya Ibrahim dibakar? Terus kenapa dia dibakar? Terus bagaimana cara cicak meniup? Bagaimana cara cicak meniup api? Hah? Anda baca surah Ibrahim dong di Quran pada saat dibakar ya, aja Namrud. Enggak apa-apa. Kamu tampilkan aja ayatnya, ayatnya mana Ibrahim dibakar. Surah Ibrahim ayat 1 sampai selanjutnya. Pak Madia, logikanya gini, masa Ibrahim ke Aisyah itu jauh. Itu Pak Madia. Apa? Masanya itu jauh. Inilah keistimewaannya Islam, makanya nggak ada istimewa karena kita semua harus pakai logik. Sama saya nggak bisa bicara gitu. Madia, nanti kamu bilang lagi Muhammad jadi wasit Adam lagi berantem sama Musa lagi. Ada. Kece, jangan sakit perut tertawa Pak Kece ya. Aduh, masa Musa berdebat sama Adam? Wasitnya Muhammad lagi. Adam yang mana? Di atas ring kan? Iya. Nanti Adam kamu coba pelihara cicak banyak-banyak. 2 kali dari Musa. Biarin aja di rumah Anda cicak banyak-banyak. Nah, nanti Anda minum kopi, taruhin aja desa ditutup kopi. Coba kamu tunjukkan ayatnya di kios mana yang Ibrahim itu dibakar. Jangan bilang dari kios Ibrahim ayat 1 dan seterusnya. Kasih aja. Anda baca surah Al-Anbiya ayat 69. Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Kok logika kamu seperti itu Madia ya? Kamu orang terpelajar kan atau bukan di Madia? Malu saya Madia. Al-Anbiya itu kios berapa? Ayat berapa? Kies berapa itu Al-Anbiya? Kies Al-Anbiya ayat 69. Aku nggak hafal itu. Pokoknya Anda carilah Al-Anbiya ayat 69. Al-Anbiya itu kies berapa? Iya, Anda cari. Aku nggak hafal anunya nomornya. 2169. Iya. Kamu jangan bertakia di sini. Iya, silakan Anda baca. Kamu dong yang baca itu kitab kamu. Gimana sih kamu nih? Madia baca ya. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Ya, kenapa dia harus dibakar? Nah, itu pertanyaan berlanjut berarti ya. Berarti sudah selesai urusan ini, masalah cecak ini. Nah, kenapa Ibrahim harus dibakar? Karena Ibrahim itu ngeles menjawabnya bahwa yang membakar itu yang merobohkan patung-patung itu yang gede. Nah, itu marah Raja Namrud tuh. Dia bilang yang membunuhin patung-patung yang kecil-kecil itu yang besar itu gitu loh. Padahal kan yang merobohkan kan Ibrahim. Itu makanya dimarahin. Gitu. Terus maksudnya suruh ini apa?
maksudnya suruh bunuh cicak apa? Kan kalau Nah, beberapa itu kali pukulan tuh cicak makin itu banyak pukulan, makin tar dulu sebentar Pak. Kan semakin kencang pukulannya semakin banyak pahalanya. Nah, pertama, cicak itu ada manfaatnya juga, misalnya buat makan hewan apa yang kita takut, kayak saya misalnya takut kecoak. Nah, cicak makan kan bantu saya, apa salah cicak itu loh Pak Madia. Oke, Made jawab dulu ya. Yang pertama, historis dari sejarah cicak ini yang dalam posisi dia salah satu yang ikut meniup-niupkan api itu. Walaupun tidak ada berguna api ditiup oleh cicak, tetapi Enggak, niatnya ini gini. dia berada di pihaknya gitu ya. Itu kan kalau tadi kan data yang Ibrahim ke mana ya, Aisyah yang menceritakan. Nah, sedangkan jaraknya saja jauh Pak Madia, dari Ibrahim ke Aisyah itu jauh, nggak Iya, dekat tapi gitu. Aisyah Sedangkan Aisyah, mengilhami. sebentar, hold on. Sebentar. Sedangkan Aisyah sendiri itu usianya itu dia belum matang sekali, bahkan sangat masih kecil gitu. Tahu apa dia mengenai perang Pak Madia? Yang hadis kan yang menjelaskan Nabi Muhammad, yang mengilhami Nabi Muhammad hadis kan Allah. Iya, Nya itu ini Pak artinya Madia, sesuai yang tadi itu, tentang yang cicak. cicak yang menyemburkan api itu kan Aisyah yang bercerita. Tapi Pak dia Madia. menyampaikan perkataan Nabi Muhammad. Itu Nah, bedanya. Oke. Tetapi kan jaraknya jauh. Muhammad emang sudah ada pada zaman Ibrahim. Itulah kesaktian, keistimewaan Nabi Muhammad. No. Kamu jangan bicara itu sama saya pakai data, pakai logik. Iya benar. No. Bukan istimewa. Yang kamu jawab itu bukan istimewa, tapi logik Pak Madia. Iya jarak betul, waktu Mada. misalnya, Ada gitu, Pak dalam Madia. tulisannya nggak ada cecak menyemburkan api itu dongeng. Silakan Anda buktikan. Kalau Anda tidak percaya, Anda kumpuli cecak tuh di rumah tuh, nggak usah dibunuhin. Jadi Anda minum kopi, cobain. Enggak, gini, tadi malam, kemarin malam, Anda minum kopinya kemarin malam, Madia, kemarin malam saya coba, jadi saya jajarkanlah itu lilin banyak ya. Kemudian saya coba intip-intip sampai pakai video apa namanya, pakai video, saya videokan. Saya mau tahu benar nggak cicak itu berani sama api ya. Ternyata cicak itu menjauh itu dari api, bukan malah niup api itu dia. Ini bagaimana caranya kok cicak itu bisa meniup api? Sesuatu yang nggak jelas. Kita yang jelas faktanya saja. Ternyata cicak itu berbahaya. Sama seperti ular. Jadi kalau ada ular masuk ke rumah Anda, di dalam Islam dibunuh. Kalau ada ular masuk ke rumah Anda dibiarin. Itu karena kasihan ular itu. Nah, mungkin itu ajaran kan agama konteksnya Anda cicak, bukan ular. Cicak. Kamu jangan lari dari tekstual, Madia. Apa kaitannya dengan pahala tuh, Madia? Apa kaitannya? Cecak lu bunuh-bunuh dapat pahala. Itu ajaran apa, Madia? Ampun, Madia, kau ini anak PK kap. Masa sih ada manusia minum disengaja dikasihkan cecak masuk? Yang bodoh manusia membiarkan cecak masuk. Yang bodoh manusia, kok cecak yang disalahkan? Kalau cecak bisa ngomong, Madia, yang bodoh lo, kok saya yang dibunuh? Kalau cecak bisa ngomong tuh bisa begitu, Madia. Yang bodoh tuh lo. Aku tanya Anda, itu cecak kok lo yang sekarang saya tanya, kenapa harus hanya cecak? Kenapa harus hanya cecak? Misalnya sapi berak di depan rumahmu, lu bunuh deh. Jangan kau makan. Di dalam Islam ada hewan aja. Kamu ini logika pakai logika anak kecil, anak TK. Malu Madia kamu logika begitu, Madia. Mendingan aduh, malu Madia kalau ya ampun Madia. Ya ampun Madia. Minta ampun Madia. Nempel di atas plafon. Anda minum kopi di bawah plafon, di atas cecak. Tiba-tiba cecaknya logika itu kamu bukan bakal kena virus. Nah, sekarang kau bunuh tuh burung tuh yang di depan, banyak jatuh di jalan, jatuh di mobil. Kau lagi duduk santai di taman, dia jatuh tai itu, kau bunuh juga itu. Itulah dapat pahalanya berapa? Gini Pak Kasih, sebentar. Gini Pak Madia. Sebentar, gini Pak Madia. Yang di private sebentar Pak. Baik, sebentar. Gini Pak Madia. Sebentar Pak Madia, sebentar Pak Madia. Kita ini kan manusia dianugerahi otak yang lebih, puji Tuhan ya, daripada binatang gitu, daripada hewan. Kalau misalnya kejadiannya Pak Madia yang tadi beritahu bahwa kalau taruh minuman terus di atas ada cicak, ya kitanya pakai akal kita.
ditutup gelasnya supaya jangan ada kotoran cicak masuk. Itu Pak Madya. Jadi kalau penyiksaan cicak untuk mendapatkan pahala, saya tolak, kami tolak. Itu no make sense gitu loh Pak Madya. Mungkin dia terinspirasi dari hadis Musnad Ahmad nomor 77 nomor berapa ini tadi ya? Nomor 6844 ini sih Sobri. Bisa dibacakan? Aubrey, bahas kentut aja Pak, Aubrey. Oke. Oke, baik, sebentar. Baik. Saya langsung saja ya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seekor lalat jatuh ke dalam satu bejana, salah seorang di antara kamu, maka sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap yang lainnya terdapat obat penawar. Maka hendaklah ia mencelupkan semua sayapnya. Jadi semua lalat-lalatnya itu harus dimasukin ke dalam minuman itu mungkin ya, bejana. Di sini kan bejana. Ya, itu Silakan kalau Pak bisa Cicak. nangkap. Itu kalau Anda bisa menangkap. Madia, praktekkan Madia, praktekkan. Bagaimana caranya lalat masuk ke dalam minuman? Bukannya kita buang sama minumannya, tak malah disuruh celupkan. Lalat itu disuruh masukkan ke dalam. Karena di sebelah kirinya ada racun, sebelah kanannya ini saya nyanyi dulu. Di sayap kirimu, racun di sayap kananmu. Kalau ada lalat, masukkan semuanya ke minuman. Nah, minum coba dia. Coba kalau Anda gini. Ini sudah diteliti oleh ahli riset ya, bahwa sayap sayap lalat itu, coba Anda tes, ambil lalat, gunting sebelah aja, Anda masukkan ke minuman Anda. Minum itu minum itu minuman yang ini Pak Madya secara seksualnya. Lu aja yang minum Madya, lu aja yang minum. Sebentar. Kalau Anda tidak percaya. Kalau Anda tidak percaya, ambil sayap lalat sebelah saja, jangan semuanya. Ya, kalau saya percaya, saya minum Madya. Karena nggak percaya, makanya kami nggak mau minum. Tapi di sini secara seksual, Pak Madya. Kalau lu percaya, lu minum. Pak Kasih sebentar. Anda asal ngomong, Anda tidak percaya, tapi Anda berani tanggung jawab omongan. Pak Madya, tapi di sini tertulisnya, iya Pak Madya. Maka hendaklah ia mencelupkan semua sayapnya. Perintahnya semua lalat-lalatnya mungkin disuruh cemplungin ke dalam gelas, dicelupkan ke dalam gelas gitu. Itu kan tidak higienis Pak Madya. Itu kan di dalam badan lalat itu kan ada bakteri. Kamu mau tahu nggak? Lalat itu kan dia menghinggap ke tempat sampah. Sampah itu kan bakterinya banyak Pak Madya. Bagaimana higienis gitu? Riset apa yang dia pakai? Begini saja, itu kan pembuktian di dalam hadis itu, sayap sebelah itu kan ada racun, sebelahnya penawar. Kalau Anda masih tidak percaya, ambil lalat, Anda potong sebelah yang racunnya. Saya tidak mengimani ini, saya tidak mengimani ini. Kita hadis Islam. Logika kamu itu justru logika terbalik. Kami nggak percaya. Madya, dengar dulu. Kami nggak percaya, makanya kami nggak mau minum. Lu yang percaya, lu minum. Kok kami yang disuruh minum orang yang nggak percaya? Aneh kamu ini. Logika apa kau pakai? Biar Anda percaya. Ini logika apa yang kau pakai? Enggak percaya, Madya. Dongeng begitu. Aduh. Percaya, ayo. Ambil lalat sebelah, potong. Orang nggak percaya dipaksa percaya. Sebelah kirinya, lalatnya ayo. Aku tantang Anda. Orang nggak percaya dipaksa percaya. Madya, kalau di hadis ini, Madya, kalau di hadis ini nggak ada sebelah, maka hendaklah ia mencelupkan semua sayapnya. Kamu kok lebih pintar daripada Muhammad? Itu hanya kelanjutan hadisnya itu, dengerin kelanjutan hadisnya itu. Di lalat itu ada penawar, ada racun. Itu Anda lanjutkan dong hadisnya. Anda ngepel itu. Mana? Lanjut. Kamu kasih data ke saya tampilkan. Iya. Kamu Maka kasih data ke saya tampilkan. Kita jangan asbun ya. Saya baca ya Madya ya, saya baca. Jika ada seekor lalat jatuh ke dalam satu bejana, salah seorang di antara kamu, maka sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit. Dan sayap yang lainnya terdapat obat penawar. Maka hendaklah ia... Itu sudah jawabannya.
Kamu diam dulu. Coba Ini kalau Anda ada tidak percaya, Kamu diam itu jawabannya dulu, sudah. Itu maka jawabannya. hendaklah ia mencelupkan semua sayapnya, semua netral. sayapnya, biar Biar netral. netral maksudnya. Biar netral tujuannya. Kalau saya Ya. bilang, Kalau Anda kalau tidak saya percaya, bilang, kalau saya bilang ada lalat dalam minuman, itu sama minuman-minumannya kita buang, Madia, bukan malah dicelupkan. Ngapain bodoh? Ya, itu hak Anda. Anda lah kalau Anda tidak percaya. Layani Madia nih. Layani Madia bisa jadi orang gila kita. Madia, udahlah nih lalat sama cicak ini. Aku Kenapa tantang itu? Anda. Coba ambil lalat. Kamu tanya dulu. Kamu tanya. Ya, kita celupkan. Aku minum yang sebelah kanan, Anda yang sebelah kiri. Pasti Anda yang sakit. Kalau Madia tidak. Lo nih bodoh, baik sebelah kanan mau sebelah kiri. Kami tidak percaya. Kami tidak percaya. Lo aja yang minum. Lo buktikan. Lo buktikan. Lo yang minum. Dia malah sakit. Anda minum yang sayap sebelah kiri. Aku yang sebelah kanan. Masukkan Enggak ada higienisnya. Madia nih logika dari mana, Madia? Kami tidak percaya, makanya kami tidak mau, jijik. Kamu yang percaya, lu buktikan lu yang minum. Kok aneh kamu nih? Logika dari anak kecil kamu nih. Biar Anda tidak menghujat hadis itu. Bukan menghujat, Madi. Ini bukan menghujat. Tertulis seperti itu. Kamu buktikan supaya terbukti. Cengengesan hadis itu. Masalah cecak cengengesan, masalah hadis itu cengengesan. Ayo, Pak Madia, gini loh. Kita kalau mau makan saja, sebentar Pak Kasih. Kita kalau mau makan saja, itu kita cuci tangan dulu pakai sabun yang bersih. Nah ini kok malah perintahnya justru perintah Muhammad loh. Jadi sayap lalatnya kan itu kan ada sayapnya tuh, dicemplungin semua sama lalat-lalatnya gitu. Itu kan tidak higienis gitu Madia. Itu riset dari mana, link mana kamu yang kamu pakai? Kamu bisa kasih ke saya nggak Madia? Halo? Halo? Aku tantang Anda gimana? Ambil lalat. Anda saya sebelah tidak kiri. mau, itu tidak higienis. Ayo. Jorok itu Madia, jorok. Lo bukannya jorok, kita pembuktian bahwa ini terjadi memang di hadis tadi. Gini aja Madia. Gini aja. Kan ada dua sayap, kiri dan kanan. Nah, hari ini kamu minum yang sebelah kiri, besok minum yang sebelah kanan. Yang kanan netral. Kamu minum dua-duanya, sebelah kiri hari ini, besok sebelah kanan. Jadi kamu bisa buktikan. Ya makanya karena kamu makanya ada racunnya. Jangan paksa kami jadi orang bodoh, Madia. Jangan paksa kami jadi orang bodoh. Lu aja yang bodoh mau minum, silakan lu minum. Kok lu percaya lu minum? Makanya ngajak kami minum. Makanya kamu itu minum dulu yang sebelah kiri. Nggak percaya. Kamu minum dulu yang sebelah kiri hari ini, besok minum yang sebelah kanan. Jadi kamu bisa tahu, yang sebelah kiri. Kanan aja, Anda yang sebelah kiri. Ayo aku tantang. Biar Anda yang ada racunnya. Memang kita bodoh apa? Nggak ada manfaatnya Pak Madia, itu tidak higienis. Biar Anda yakin bahwa lalat itu sebelah kirinya ada penawar. Dengan pakai otak saya itu saya sudah sangat yakin Pak Madia itu tidak higienis. Iya, tapi percaya enggak? Itu ada racun. Dengar ya teman-teman yang ada di luar sana, dengar tuh. Gini Madia, kalau Madia, kalau lalat itu kan dia menghampiri tempat sampah. Sampah itu kan sisa-sisa. Enggak, bukan melebar. Ini saya membuka logika berpikir kamu loh. Supaya kamu jadi manusia cerdas loh Pak Madia. Kasihan kamu nanti diikat sama hal terbelakang. Jangan gitu Madia, malu betul. Bahwa yang kalau jadi cerdas sedikit lah Madia ya. Lalat ini kan dia menghinggapi. Kamu orang punya pendidikan loh Madia, malu loh Madia. Kita bicara tentang logika itu logika yang baik lah Madia. Tentang saya. Jadi tidak ada bicara lalat keseluruhan. Ya, kan, tidak bicara lalat keseluruhan itu. Bukan bicara tidak ada lalat keseluruhan. Dengerin dulu di situ perintahnya. Di situ perintahnya hendaklah dicelupkan semuanya sama satu-satu utuh, satu ekor. Misalnya ada satu ekor lalat, ya dimasukin semuanya ke dalam gelas. Nah, sedangkan lalat sendiri itu kan selalu menghampiri sampah. Dan kita semua tahu loh. Tapi tidak membuat sakit karena racunnya sudah dinetralkan. Huseis, kamu dari mana risetnya? Huseis, kamu dapat dari mana risetnya? Anda bisa lihat datanya. Oke, saya tunggu datanya. Mana datanya? Saya tunggu datanya.
Research Center Geographic Enggak, of kamu kirim linknya aja. Kamu kirim linknya aja. Gitu. Nih ya, dengarkan bahwa kata Pak Madia, lalat itu bisa lalat itu katanya buat obat menurut Pak Madia. Sedangkan kalau menurut otak saya ya, bahwa lalat itu dia pasti menghampiri sampah, dan itu sampah itu tempat bakteri, tidak higienis, tidak bersih. Bahkan kita kalau mau makan saja cuci tangan gitu Pak Madia, supaya kita bersih itu, supaya jangan ada bakteri yang kumpul gitu Pak Madia ya. Mari tanggapin dulu ya, mari tanggapin. Mana? Nah, jadi kalau Anda mendatangi hadis tentang lalat enggak, saya minta linknya dulu. Saya minta linknya. Lalat keseluruhan. Kasih aja linknya di private chat biar ditampilkan. Kasih linknya Pak. Atau kita bahas kentutnya setan bagaimana? Jadi kamu pernah dengar setan kentut nggak? Madia, kamu pernah dengar setan kentut nggak? Madia, kamu pernah dengar setan kentut nggak? Madia. Coba, inilah keistimewanya hadis, semua diatur. Di ajaran agama Anda kan tidak ada aturan seperti itu lengkap. Gak ada istimewanya Pak Madia, karena mengajarkan tidak higienis. Makanya si Rizka itu sayang, kasihan kalau kita meninggalkan ajaran agama Islam. Kalau haram itu istimewanya. Apa istimewa itu? Ini bodoh namanya, ini bukan istimewa. Ini justru mengajarkan orang atau menyesatkan orang, gitu loh, bikin orang sakit. Iya, Madia, betul, istimewa Madia. Ya, siapa tahu bunuh cecak aja dapat pahala, istimewa dong. Iya betul. Nah, iya dong. Coba kamu ceritakan dulu, memang lengkap. Betul. Memang lengkap. Bahkan setan kentut pun ada di hadis. Itu ada di private chat. Iya. Bagaimana kira-kira bunyi kentutnya setan itu? Mungkin bantu ditampilkan Pak Yusuf yang di private chat. Hadis itu 200 tahun setelah Muhammad mati, tahun 900 baru ada hadis. Itu media channel lagi takia aja dia itu mah. Itu buatan manusia, karangan manusia 1000%, saya berani jamin itu. Buatan manusia itu. Media channel. Ente bertakia aja di sini. Bahkan kentutnya setan itu katanya lebih besar daripada sholat, daripada azan. Oke, mari tanggapin dulu ya. Apakah benar hadis itu biar dibacakan dulu lah. Ini Sahih Bukhari 1155. Biar dibacakan sama Sis Aubrey dulu lah. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya bacakan ya. Saya langsung ke poinnya ya, karena ini telah menceritakan kepada kami semuanya. Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berarti ini Nabi Muhammad gitu ya, nabinya umat Islam yang berkata gitu. Jika panggilan sholat atau azan dikumandangkan, setan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila panggilan azan. Oke, baik. Baik, Pak. Jadi ini saking besarnya kentutnya setan, dia nggak bisa mendengar suara azan tersebut. Kita tahu sendiri kalau azan dikumandangkan itu pakai toa. Benar seperti yang dikatakan Gus Dur. Kalau orang Kristen itu dekat dengan Tuhannya, dia panggil Bapa. Ini Gus Dur loh yang bilang ya. Bapa, kita kan memanggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Kalau orang Islam bagaimana kata Gus Dur? Jangan boro-boro dekat. Dipanggil pakai toa 5 kali sehari juga nggak datang-datang katanya. Nah ini justru setan itu kentutnya lebih besar daripada suara azan. Hingga ia tidak mendengar suara azan tersebut. Katanya begitu. Benar kan? Betul sekali. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Lanjut ya teman-teman ya. Saya permisi dulu. Males saya. Lanjut dulu ya. Terima kasih Pak Yusuf. Salam semua, salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati semua. Teman-teman, kita cukupkan dulu sampai di sini ya, karena kita dibatasi dengan waktu dan kondisi. Ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Ibu Abre, Pak Kasih Karunia, Pak Lobo, Cecak Killer. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Kace, dan teman-teman yang lain, narasumber, Rizka, terima kasih ya. Ya, teman-teman yang mau mendukung Mbak Rizka, silakan ya. Oke.
Sekali lagi, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Buat teman-teman apologet, Tuhan Yesus mengurapi kita supaya kita terus bisa berbicara kebenaran, sehingga kebenaran itu bisa diterima, dimengerti oleh banyak orang. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.